agar doa itu menembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menghadirkan pengkabulan-pengkabulan darinya. Lantas, bagaimana doa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, kalau kita hitung di seluruh dunia ini banyak sekali ajaran-ajaran agama. Dan sebagian besar agama tersebut rata-rata mengajarkan konsep doa kepada umatnya. Termasuk juga kita selaku umat Islam, kita memahami bahwa di dalam ajaran Islam pun diajarkan konsep tentang doa. Bahkan Allah pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ud'uni fastajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka aku akan mengkabulkannya untuk kalian semua. Dari firman tersebut mengandung suatu makna. Yang pertama adalah makna perintah. Ud'uni. Ada fi'il amar di situ. Allah memerintahkan kita selaku umat Islam untuk berdoa kepada Allah. Fastajib lakum. Di situ ada makna. Allah berjanji akan mengkabulkan doa-doa yang dipanjatkan kepadanya. Saudara-saudaraku, dalam faktanya kita menemui satu kenyataan. Kita sering berdoa kepada Allah, bahkan kita istiqomahkan doa itu. Akan tetapi, sering kita merasakan kenapa pintu-pintu pengkabulan itu belum juga terbuka. Pengkabulan doa yang kita tunggu-tunggu ternyata tak kunjung hadir, tak kunjung terkabulkan. Ada apa itu? Yang jelas Allah berjanji, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengkabulkannya. Dan Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Innahu la tuflihul mi'ad. Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Lantas kenapa doa-doa yang kita panjatkan tak kunjung juga terkabulkan? Mungkin kita perlu menelaah kembali tentang doa-doa kita. Mungkin ada hakikat doa yang belum tersentuh oleh doa-doa yang kita panjatkan. Saudara yang saya muliakan, mungkin ada rahasia doa agar doa itu menembus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menghadirkan pengkabulan-pengkabulan darinya. Lantas, bagaimana doa itu? Memang pembahasan tentang doa ini sangat menarik dan misterius. Dari apa yang saya amati, dari seseorang yang sering curhat kepada saya, banyak sedulur-sedulur yang bertanya kepada saya tentang hakikat doa ini. Mereka mengatakan, sudah sering berdoa, tapi belum juga terkabulkan. Bahkan ada yang mengatakan, beliau datang kepada orang yang katanya dekat dengan Allah dan memintakan doa agar hajatnya terkabulkan. Akan tetapi belum juga doa itu terkabulkan. Datang kepada
banyak sekali orang-orang yang katanya dekat dengan Allah, memintakan doa kepadanya, tapi katanya doa itu pun belum terkabulkan. Ada apa itu? Saya sering membahas tentang doa ini, tapi karena memang sudut pandang konsep tentang doa ini banyak sekali, makanya kalau kita bahas tentang doa, memang nggak ada habis-habisnya. Rata-rata yang saya amati, kenapa doa itu belum juga terkabulkan, termasuk juga saya alami, biasanya doa belum terkabulkan karena doa itu belum murni. Doa itu masih kecampuran oleh hawa nafsu kita. Doa itu belum benar-benar sebagai satu panjatan doa kepada Allah sebagai hal yang murni yang kita persembahkan kepada Allah. Logikanya gimana? Kadang kita berdoa itu kecampuran oleh nafsu yang menggebu-gebu. Contohnya, ketika kita mengharapkan sesuatu untuk diri kita, kita berdoa kepada Allah. Nafsu kita itu benar-benar tidak terkendali, seakan kita memaksa kepada Allah. Itulah yang saya amati dan saya alami sendiri ketika kita berdoa. Nafsu kita ini masih menggebu-gebu dengan secara tidak sadar, kita itu seakan-akan memaksa kepada Allah. Itu adalah salah satu hal yang menghijab pengkabulan doa kita kepada Allah. Lantas bagaimana seharusnya? Kalau doa itu kita panjatkan dengan keburu nafsu, di situ ada campur tangan diri kita atas apa yang ingin kita panjatkan kepada Allah. Padahal kita sadar bahwa daya kuasa kita itu sangat terbatas. Kalau kita mencampuri doa dengan nafsu yang menggebu-gebu, maka doa itu akan terkotori oleh hawa nafsu kita. Makanya, kalau ingin berdoa, kita harus benar-benar memasrahkan itu kepada Allah. Allah itu zat yang maha menguasai doa. Makanya ketika kita berdoa, tidak bisa murni pasrah kepada Allah. Itulah yang membuat doa kita sulit terkabul. Makanya sedulurku, kalau kita berdoa, benar-benarlah pasrahkan pekabulan itu kepada Allah. Jangan kita memaksa Allah. Benar-benar kita berpasrah diri bahwa Allah itu yang maha mengendaki. Tidak bisa kita paksa. Allah itu maha kuasa. Tidak bisa kita setir dengan doa-doa kita. Makanya kalau kita ingin memanjatkan satu doa, pasrahkan itu kepadanya. Masalah pengkabulan doa itu hak Allah. Maka kewajiban kita adalah memasrahkan doa itu kepada yang mempunyai hak secara penuh, mempunyai hak prerogatif penuh, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, saudaraku, mungkin ketika panjenengan atau saya, kenapa doanya sulit terkabulkan? Nafsu kita masih ikut campur. Nafsu kita itu masih ada nada memaksa. Doa dengan memaksa itu beda. Kalau manusia mungkin bisa dipaksa, diminta sesuatu, kalau nggak mau kita paksa, mungkin bisa, kita ancam atau apa. Tapi kalau Allah, tidak bisa. Nah itu, saudaraku, mungkin kita perlu introspeksi sejauh mana kemurnian doa kita dan kepasrahan kita kepada Allah. Itu akan mempengaruhi pengkabulan doa kita. Itu saudaraku, semoga ini sekelumit akan bermanfaat buat kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.